Saya akan mengkategorikan apa yang dimaksud dengan masalah yang masuk dalam kategori raksasa. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, masalahnya terlampau sulit untuk dapat dihadapi. Terlampau sukar, rasanya tidak mungkin, mustahil. Yang kedua, merasa tidak punya kekuatan untuk menang. Dan dihadapi dalam kurun waktu periode yang lama. Kapan sih selesai? Ini udah 5 tahun, ini udah 10 tahun. Atau yang keempat, membuat tawar hati dan cemas. Cemas, tawar hati makin hari, kayaknya mau bicara soal pengharapan, mau bicara mujizat pun gak berani. Kalau saudara menghadapi masalah seperti ini, artinya engkau sedang menghadapi yang namanya masalah raksasa. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Betul secara tubuh, Goliat tingginya 3,2 meter. Tapi kalau bicara soal kategori masalah dalam kehidupan Daud, apakah Goliat masuk dalam kategori raksasa? Saya tidak pernah menemukan Daud doa puasa untuk menghadapi Goliat. Saya tidak pernah menemukan Daud ketakutan menghadapi Goliat. Enggak, kalau Goliat bukanlah masalah raksasa, lalu siapakah raksasa dalam kehidupan Daud yang merupakan masalah? Saul berusaha membunuh Daud, padahal Daud itu menantu. Bahkan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Saya tidak ketemu kata takut waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Tapi waktu Daud berhadapan dengan Saul, Daud takut. Saul adalah raksasa sesungguhnya dalam kehidupan Daud. Saul mertuanya sendiri. Daud gak bisa bunuh Saul. Kenapa? Karena buat Daud, Saul adalah rajanya, panglima tentara. Dan buat Daud ini papa mertua. Gak mungkin saya harus menghadapi dia. Buktinya apa? Buktinya Daud takut. Dia lari dari satu tempat ke tempat lain. Dia kabur. Dia takut, makanya dia lari, saudara. Bukankah ini sering jadi raksasa dalam kehidupan kita? Mungkin raksasanya adalah orang terdekat dengan kita. Mungkin suami kita, istri kita. Saya tuh kalau mau ngomong sama istri, Pak, takut. Sedikit 1-2 patah kata dia bisa ngamuk. Rasanya Anda tertekan menghadapi suami, tertekan menghadapi istri, tertekan menghadapi mantu, tertekan menghadapi mertua. Atau mungkin raksasanya adalah sakit penyakit, masalah ekonomi. Atau mungkin raksasanya adalah ikatan dosa, dosa seksual, dosa pornografi, dosa onani, masturbasi, dosa lainnya. Aduh Pak, gak bisa keluar Pak. Rasanya begitu berat, lama dihadapi, gak berdaya. Tapi hari ini kita akan belajar dari Daud, bagaimana Daud bisa mengalahkan raksasanya itu. Dan kuncinya bagaimana? Dan 4 tempat ini akan menjadi kunci kita, bagaimana kita menghadapi raksasa di hari-hari ini. Yang pertama, kunci Daud menghadapi raksasa dalam kehidupan dia. Cari habitat yang tepat. Pertama kali Daud tahu dia mau dibunuh, dia kabur, dia lari, dia cari Samuel, nabi Tuhan, yang mengangkat dan mengurapi dia. Diurapi, tapi dia belum secara de facto menjadi raja. Satu habitat adalah satu tempat yang punya kekhasan khusus. Dia mencari habitat yang tepat. Halo saudara, saya mau tanya, waktu engkau sedang menghadapi raksasamu hari-hari ini, di mana habitatmu? Kalau engkau bergaul dengan orang dunia, kalau engkau terus melihat Instagram yang tidak baik, Instagram yang bisa membuat jatuh iman, video-video cabul, ya nggak aneh, kita akan terus berkutak-kutik dengan raksasa kita. Perhatikan habitat kita, cari habitat yang benar-benar tepat. Habitatmu akan menentukan daya tahanmu menghadapi raksasa. Yang kedua, saya beri subjudul adalah cari keadilan Allah. Apa maksudnya? Adulam, keadilan Allah. Saudara, waktu engkau lagi ngalami raksasa kehidupan, apakah engkau selama ini sedang mencari keadilan dari manusia? Tolong aku ini diperdaya, aku gak salah. Wah, terus mencari keadilan dari manusia. Atau kita sedang mencari keadilan Allah, Tuhan bela aku. Tapi waktu engkau cari keadilan Allah, Allah akan mengirim manusia-manusia untuk memberikan keadilan kepadamu. Yang ketiga, padang gurun Zif. Carilah tempat perlindungan. Apa maksudnya? Bukankah dia sedang dalam masalah? Kenapa dia malah lari ke padang gurun? Padang gurun identik dengan proses. Tapi kenapa Daud malah lari ke padang gurun? Tapi Alkitab mencatat, ini bukan sembarang padang gurun. Padang gurun Zif. Artinya apa? Padang gurun bicara soal proses. Tapi gak semua proses itu datang dari Tuhan untuk membawa kenaikan level rohani kita. Kalau proses yang tidak diizinkan Tuhan, tidak datang dari Tuhan dengan tujuan menaikkan level kita, artinya itu proses kita yang cari sendiri. Nah, kenapa padang gurun Zif ini menjadi menarik? Karena padang gurun Zif ini ada satu tempat di mana di situ adalah benteng pertahanan, dan di benteng pertahanan itu ada satu menara yang disebut dengan Zif atau the battlement. Satu menara yang tinggi di benteng pertahanan, tapi fungsi menara itu bukan untuk mengintai pergerakan musuh, tapi untuk melakukan serangan. Di Efesus dikatakan gunakan pedang roh, yaitu firman Allah dalam doa dan permohonan. Banyak orang Kristen baca firman, dia pikir dia sudah gunakan alat untuk menyerang. Belum. Waktu engkau baca firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ingat, iman adalah perisai. Pedang roh itu firman Tuhan yang diucapkan dalam doa dan permohonan. Artinya ada ketekunan. Mulai hari ini saya mendorong saudara punya satu tempat doa. Tapi saya gak punya tempat lagi Pak, ini cuma kamar kosan. Jadikan kamar kosanmu tempat doamu. Di waktu tertentu, waktu khusus, engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau punya list doamu. Lalu engkau mulai bertarung dalam doamu. Tempat yang keempat, yang terakhir, cari En-Gedi. En-Gedi adalah tempat terakhir, tempat di mana Daud sangat terdesak. Di mana di sebuah gua di En-Gedi, Daud ada di sebelah kiri gua, Saul ada di sebelah kanan gua. Saul membawa 3.000 pasukan untuk membunuh Daud. Daud cuma ada 600
orang dan tidak semuanya pasukan. Ada anak-anak dan ada orang biasa, rakyat biasa. Daud sangat terpojok. Daud tidak punya lagi jalan keluar. Daud ada di titik terendah. Tapi justru di titik terendah itu Daud mengalami kemenangan. Waktu Saul masuk ke gua itu, Daud diam-diam memotong punca jubah Saul. Daud keluar berdiri di seberang bukit dan berkata, Bapak, lihat aku bisa bunuh Bapak, tapi aku tidak berani menyentuh tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Hari itu terjadi kemenangan dalam hidup Daud. Saul berkata begini, anakku, memang ternyata benar. Engkaulah yang layak untuk menjadi raja Israel. Aku berdosa kepadamu, anakku. Itu kalimat yang diucapkan Saul. Daud sudah mengalahkan raksasanya. Di titik terakhir, di titik terendah, justru di titik itulah seringkali kita baru berjumpa dengan Tuhan.